Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzia Khairunisa akan mempresentasikan metode penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Secara Daring Terhadap Pemahaman Materi Mata Kuliah Sokyu Bunpo. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah tahun ajaran baru tahun 2020-2021 dimulai di tengah pandemi yang mana menyebabkan proses pembelajaran dilakukan secara daring. Lalu latar pendidikan mahasiswa baru sebelumnya berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, yang mana tidak semua mahasiswa baru pernah mempelajari bahasa Jepang sebelumnya. Dan juga metode pembelajaran yang digunakan ketika masih tata bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran bahasa. Jika dalam proses pemahaman tata bahasa tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu aspek-aspek selanjutnya dalam proses pembelajaran bahasa. Maka dari itu, dari beberapa latar belakang di atas, saya memutuskan untuk membuat penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama adalah, apakah proses pembelajaran secara daring mempengaruhi tingkat pemahaman materi yang disampaikan? Lalu yang kedua adalah, bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi Bunpo yang telah disampaikan selama masa perkuliahan secara daring? Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan selama. Lalu yang kedua adalah manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan masukan untuk membantu menambah tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Bunpo selama masa perkuliahan daring. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah pemahaman. Menurut Nana Sujana, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Selanjutnya adalah daring. Belakangan ini proses pembelajaran daring sedang gencar-gencarnya dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Hampir seluruh sekolah di Indonesia maupun di dunia melakukan pembelajaran daring yang diupayakan untuk mencegah penularan dari virus corona. Menurut Kitao, pembelajaran daring adalah meliputi aspek infrastruktur elektronik berupa perangkat komputer yang terhubung satu sama lain sehingga dapat. Menurut Sujianto, dalam mempelajari tata bahasa sangat penting untuk mempelajari tata bahasanya, karena tidak dapat diucapkan secara sembarangan. Bahasa harus digunakan dengan baik dan benar, serta efektif, agar makna maupun pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh pendengar dalam proses komunikasi. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya gunakan untuk referensi adalah milik Aan Widianto tahun 2020, yang berupa jurnal pendidikan dari PGSD Uninsu Jepara dengan judul Efektivitas Perkuliahan Daring atau Online pada Mahasiswa PGSD di Masa Pandemi COVID-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, penelitian milik Aan Widianto dilakukan untuk menilai proses pembelajaran secara keseluruhan dan tidak terfokus pada satu jenis mata kuliah saja. Hasil dari penelitian Aan Widianto adalah tingkat pemahaman materi masih kurang. Lalu penelitian selanjutnya yang saya gunakan untuk referensi adalah milik Sepita Virazona yang berupa jurnal pendidikan dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau
dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa pada Mata Kuliah Imunologi. Perbedaan dengan penelitian saya adalah metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan penelitian ini berfokus terhadap hasil belajar berupa nilai akhir, bukan tingkat kepahaman. Hasil dari penelitian ini adalah hasil belajar kognitif melalui daring menunjukkan hasil yang baik. Pada rancangan penelitian saya akan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan rancangan penelitian korelasi. Penelitian korelasi digunakan karena penelitian ini meneliti sebab akibat dari proses pembelajaran daring. Variabel yang digunakan adalah variabel X dan Y. Variabel X berupa pembelajaran secara daring, dan variabel Y-nya adalah tingkat kepahaman mahasiswa. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Selanjutnya adalah sampel. Teknik sampling yang saya gunakan adalah probability sampling jenis simple random sampling, yang mana nantinya setiap kelas diambil 10 orang dengan nomor absen yang berurutan. Instrumen penelitian berupa lembar kuesioner yang menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Lalu teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Lalu validitas dan reliabilitasnya. Validitas yang digunakan adalah validitas konstruk, yang mana nanti hasil butir-butir angket dibandingkan dengan setiap aspek yang harus dicapai dalam RPS. Lalu reliabilitasnya menggunakan bantuan mesin pengolah data SPSS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.